Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini, hari Minggu, hari yang berbahagia. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ditanya, untuk apakah kita beribadah di gereja? Salah satu dari sekian jawaban adalah saya ingin mendengarkan firman Tuhan. Untuk apakah sebenarnya kita mendengarkan firman Tuhan? Paling tidak ada satu jawaban, saya ingin hidup yang diubah. Hidup ingin berubah. Tentu perubahan ini adalah perubahan yang baik. Demikian pula setiap firman atau khotbah yang disampaikan, tentu harapannya adalah bahwa pendengar atau jemaat Tuhan juga diubahkan. Pada hari ini kita mau melihat ada faktor-faktor yang menjadi penyebab hidup yang diubahkan. Kita merindukan hidup kita berubah, kita juga rindu pelayanan kita mengubah kehidupan seseorang. Mari kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya ingin mengulangi lagi ayat yang ke-26 kalimat terakhir. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di dalam ayat yang ke-26, istilah Kristen pertama kali tercatat, dan itu merupakan buah pelayanan dari seorang biasa, bukan Rasul Tuhan, melainkan seorang Lewi yang bernama Barnabas. Barnabas pergi ke Antiokhia dan buah pelayanannya memiliki dampak sampai sekarang karena orang-orang yang disebut murid-murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen. Istilah Kristen ini adalah buah dari pelayanan Barnabas. Hari ini kita mau belajar ada 3 faktor pelayanan yang mengubah kehidupan. Sama seperti pelayanan yang kita lihat melalui pelayanan Barnabas. Faktor yang pertama adalah keteladanan hidup. Keteladanan hidup Barnabas memiliki dampak terhadap perubahan orang-orang percaya atau murid-murid di Antiokhia sehingga mereka disebut Kristen. Kristen yang artinya adalah seperti Kristus atau pengikut Kristus. Mereka
dahulu hidupnya tidak seperti Kristus. Karena istilah Kristen ini merupakan ejekan, sindiran dari orang-orang di Antiokhia yang melihat perubahan orang-orang percaya kepada Kristus, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus hidupnya sesuai dengan ajaran Kristus. Dan Kristen inilah merupakan ejekan, istilah sindiran dari orang-orang Antiokhia yang melihat perubahan hidup orang-orang percaya. Orang-orang percaya di Antiokhia, mereka berubah oleh karena dampak hidup Barnabas. Dan dampak hidup Barnabas itu adalah keteladanan. Betapa akhir-akhir ini keteladanan sudah terkikis, sudah tergerus, sudah hampir punah dari kehidupan masyarakat. Mulai dari orang tua yang tidak memberi teladan dan contoh yang baik untuk anak-anak. Mungkin lebih luas lagi di sekolah, ada guru-guru yang juga tidak memberi contoh dan teladan yang baik. Di masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang tidak memberi contoh dan keteladanan yang baik. Di masyarakat ada hakim, ada penguasa, ada pengusaha, dan sebagainya yang tidak memberikan keteladanan dan contoh yang baik, termasuk dalam kehidupan rohani di gereja. Entahkah yang namanya pendeta, entahkah rohaniawan, ada juga yang tidak memberikan keteladanan hidup, contoh yang baik. Keteladanan hidup Barnabas ditulis dalam Alkitab. Barnabas adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Di ayat sebelumnya ia bersuka cita, ia menasihati supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Rangkaian karakter moral Barnabas ini adalah cerminan dari gaya hidup Yesus. Tidak sekonyong-konyong Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul ini, menuliskan Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Mengapa? Karena semua ajaran agama, semua manusia juga mengajarkan tentang kebaikan. Apa kelebihannya dari kebaikan Barnabas? Orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Standar manusia tentang kebaikan berbeda dengan standar kebaikan apa yang firman Tuhan berikan kepada Barnabas. Standar kebaikan menurut manusia paling tidak seperti contoh Robin Hood. Banyak orang sudah tahu tokoh yang bernama Robin Hood, sudah pernah difilmkan. Entahkah ini legenda, entahkah ini benar-benar tokoh yang nyata. Robin Hood dikisahkan sebagai seorang yang memiliki dua dimensi kehidupan. Di satu sisi, Robin Hood adalah orang yang baik, tapi di satu sisi dia adalah seorang penjahat. Mengapa disebut penjahat? Karena Robin Hood bersama dengan kelompoknya merampok, membegal, istilah zaman sekarang, mencuri milik orang-orang kaya para bangsawan Inggris, dan hasil rampokannya, hasil curiannya, hasil begalannya diberikan kepada orang-orang miskin. Itu sebabnya dualisme hidup dari Robin Hood. Di satu sisi dia orang baik, di satu pihak dia juga orang
kriminal alias penjahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebaikan versi manusia. Versi manusia, kebaikannya adalah standar menurut pemikiran dan pendapat manusia, tanpa melihat dari kesucian, kekudusan, ketulusan, dan kebenaran. Apa yang disebut Barnabas orang baik, penuh Roh Kudus dan iman? Memang Barnabas orang yang baik. Kebaikan tanpa Roh Kudus adalah kepalsuan, kemunafikan, dan penuh tendensi. Kebaikan tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Orang bisa membagi-bagi uang pada saat pilkada, tetapi sebenarnya itu kebaikan menurut versi manusia. Tidak ada ketulusan di dalamnya. Kebaikan Barnabas adalah kebaikan yang dituntun, dibimbing searah, sejalan dengan Roh Kudus. Dia tidak punya maksud apa-apa selain dia ingin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kebaikannya dimulai pada saat dia memberikan ladang miliknya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36-37. Dia berikan seluruh kehidupannya didasarkan dengan sebidang lahan yang adalah mata pencarian pokok untuk dijual dan hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Kebaikan yang dikerjakan oleh Barnabas selalu dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam kebenaran iman yang Yesus Kristus ajarkan dan contohkan. Sehingga ketika dia bertemu dengan Saulus, kebaikan Barnabas pun teruji. Seandainya tanpa kehadiran Barnabas, maka Paulus pun tidak akan hadir. Sebab para rasul menolak kehadiran Paulus di tengah-tengah lingkungan mereka. Hanya Barnabaslah yang menerima Paulus. Barnabaslah yang menghibur, yang menguatkan, yang membesarkan hati Paulus. Sehingga Paulus terlibat lagi dalam pelayanan. Paulus diterima dan dikasihi oleh Barnabas. Sehingga kehadiran Paulus dalam pelayanan akhirnya mendatangkan berkat sampai sekarang ini dengan tulisannya sebanyak 13 kitab. Jadi Barnabas berjasa besar di balik keberadaan pelayanan Paulus. Tanpa Barnabas tidak ada Injil Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus. Betapa besar pengaruh Barnabas. Dia menguatkan, dia menasehati jemaat di Antiokhia supaya setia, dan keteladanan hidupnya memberi dampak yang besar terhadap orang-orang Kristen di Antiokhia. Yang kedua, faktor pelayanan yang mengubah kehidupan. Di samping keteladanan yang diperlihatkan, contoh hidup Kristus nyata dalam kehidupan Barnabas. Yang kedua juga adalah bagaimana ajaran Yesus disampaikan. Barnabas bersama dengan Paulus 1 tahun di Antiokhia. Apa yang disampaikan? Bukan ajaran kesuksesan, bukan ajaran kekayaan, tapi ajaran Yesus Kristus yang mengubah kehidupan. Titik tolak dan titik berat ajaran Yesus adalah pertobatan supaya manusia dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dari manusia lama menjadi manusia baru.
dari manusia lahiriah menuju manusia batiniah yang hidupnya tidak bercela, tidak bernoda seperti dirinya. Apa yang Yesus sampaikan di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu benar-benar ditaati dan dilakukan oleh Barnabas. Sehingga ajaran yang disampaikan di jemaat Antiokhia adalah ajaran Yesus bagaimana hidup serupa dengan Dia, sehingga pengajaran itu mengubah kehidupan orang-orang percaya, sehingga mereka disebut Kristen karena pola hidup, gaya hidup mereka seperti gaya hidup Yesus Kristus yang pernah hidup di muka bumi. Tanpa kebenaran Injil yang sejati, tidak mungkin orang akan diubahkan serupa dengan Kristus. Pengaruh pengajaran yang benar akan mengubah kehidupan seseorang dari orang yang berkodrat dosa menjadi orang atau manusia yang berkodrat seperti Yesus. Faktor ketiga tentang pelayanan yang mengubah kehidupan adalah kerelaan hati untuk diubah. Tanpa kerelaan hati untuk diubah, keteladanan yang ditampilkan oleh Barnabas, pengajaran kebenaran Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah sia-sia. Tanpa kerelaan hati, maka manusia tidak mungkin mendapat proses pengubahan dari Roh Kudus. Kita melihat Yudas yang hari-harinya bersama dengan Yesus, mendengar apa yang Yesus ajarkan, memperhatikan keteladanan gaya hidup Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Hidupnya bukan bertambah baik, tetapi Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 70, seorang di antaramu adalah iblis. Apakah Yesus tidak menasihati? Yesus berulang kali menasihati Yudas Iskariot supaya dia bertobat. Tapi karena kekerasan hati, maka pintu untuk mengubah kehidupan sudah terlambat. Bandingkan dengan Petrus ketika dia ditegur oleh kokok ayam terhadap pengkhianatannya. Petrus bertobat. Tetapi sebaliknya Yudas Iskariot justru dia hanya menyesal dan kemudian dia menggantung diri. Dia malu untuk hidupnya berubah. Dia malu untuk mengakui kesalahan. Orang yang tidak rela hati untuk berubah sebenarnya adalah orang-orang yang terancam. Karena memang dia tidak mau diubah. Mungkin juga karena ego dan kesombongan. Seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran. Tetapi ketika Yesus menasihati, ketika Yesus menyampaikan firman, ketika Yesus menegur mereka, justru mereka tersinggung, mereka justru memusuhi Yesus, dan pada akhirnya mereka bukan diubahkan menjadi lebih baik, tetapi apa yang terjadi? Merekalah orang-orang yang justru membunuh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya hati yang lembut. Firman Tuhan katakan, biarlah firman itu terbuka di hati yang lembut, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ketika firman Tuhan kita terima dengan kelembutan hati, rela untuk diperbaiki,
rela untuk ditegur, rela untuk dinasihati, maka kesempatan kita untuk hidup kita berubah menjadi lebih baik. Pelayanan yang mengubah kehidupan dimulai dari keteladanan hidup. Pelayanan yang mengubah kehidupan juga adalah faktor ajaran yang benar, karena kebenaran Injil pasti mengubah kehidupan. Dan yang ketiga, pelayanan yang mengubah kehidupan akan terjadi bila mana kita rela hati untuk diubah, untuk dibentuk, walaupun mungkin menyinggung perasaan, mungkin tidak enak didengar, tapi untuk kebaikan, untuk kebenaran kita mau menerima itu. Inilah alasan mengapa orang-orang di Antiokhia disebut Kristen, karena pelayanan Barnabas adalah pelayanan yang mengubah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari